Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Ilham Geni dengan NIM 12280100068, yang dimana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang telah kami buat, yang dimana ini tuh untuk memenuhi kebutuhan dari mata kuliah praktik dan seminar proposal riset publik. Pertama-tama untuk judulnya sendiri, kami mengangkat dari evaluasi administrasi pembangunan pada kawasan wisata Cihampelas Walk yang mengalami penurunan aktivitas pengunjung. Di sini saya beranggotakan sebanyak 2 orang, yakni yang pertama saya sendiri, Fajar Ilham Geni, dengan teman saya yakni ada Akbar Padilah. Jadi untuk yang pertama di sini terdapat pendahuluan. Jadi Cihampelas Walk atau Ciwalk ini tuh dulunya merupakan ikon wisata dan pusat pembelanjaan favorit di Bandung dengan konsep open air yang cukup unik. Tapi dalam waktu beberapa tahun terakhir terdapat penurunan secara drastis, yang dimana fenomena ini tuh menunjukkan bahwa adanya persoalan serius, bukan hanya sekedar dari perubahan tren atau persaingan bisnis, tapi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ini tuh menunjukkan bahwa buruknya pengelolaan dan lemahnya manajemen, yang dimana kawasan ini menjadi faktor utama penurunan ini. Nah, jadi kajian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi peran administrasi pembangunan dalam kemunduran Ciwalk ini, serta merumuskan revitalisasi kawasan berbasis pariwisata urban yang berkelanjutan. Oke, terus selanjutnya ini terdapat tinjauan literatur. Untuk yang pertama, kami mengangkut dari tentunya administrasi pembangunan, yang dimana menurut Kristiadi pada tahun 2023, administrasi pembangunan ini adalah administrasi negara yang mampu mendorong proses perubahan dan pertumbuhan yang direncanakan. Nah, untuk teori yang kami pakai, kami menggunakan teori William Dunn mengenai evaluasi kebijakan. Di sini terdapat 6 kriteria utama. Yang pertama adanya efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, serta ketepatan. Nah, dalam konteks pengembangan kawasan wisata seperti Ciwalk, administrasi pembangunan ini itu berperan penting dalam perencanaan strategi, alokasi sumber daya, koordinasi antar lembaga, implementasi kebijakan berkelanjutan. Nah, kegagalan administrasi ditandai dengan perencanaan yang tidak adaptif, minim informasi, lemahnya pengawasan, serta ketidakmampuan merespon perubahan tren dan wisata. Lalu yang kedua adanya manajemen pariwisata, yang dimana pada manajemen pariwisata ini tuh manajemen pariwisata adalah disiplin yang mempelajari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan seluruh aktivitas dalam pengembangan serta pengelolaan administrasi wisata. Metode penelitian yang kami gunakan sendiri, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana yang dijelaskan oleh Sugiono bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Nah, pendekatan ini tuh cocok digunakan untuk kami lakukan teliti dikarenakan untuk memahami fenomena sosial dan makna yang terkandung di balik tindakan individu atau kelompok secara mendalam. Nah, dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci situasi yang diteliti tanpa memanipulasi variabel-variabel yang ada. Nah, untuk hasil penelitiannya sendiri, berdasarkan hasil yang kami dapat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan wisata Cihampelas Walk mengalami penurunan aktivitas pengunjung dalam beberapa tahun terakhir. Ini tuh dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan dari pusat perbelanjaan lain, kurangnya inovasi pengelolaan, penurunan kualitas fasilitas, serta perubahan perilaku konsumen yang cenderung memilih belanja online, serta pandemi COVID-19 yang memperburuk keadaan, serta dengan masalah pengelolaan teras Cihampelas yang sepi dan tidak terawat, serta kemacetan yang tidak terbatas, lalu lahan parkir juga turut memperburuk aksesibilitas kawasan. Nah, evaluasi ini tuh berdasarkan teori William Dunn menunjukkan bahwa kebijakan dari administrasi pembangunan di kawasan ini tuh belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil diskusi, yang dimana kami sudah menyesuaikan dengan teori dari William Dunn 6 kriteria ini. Jadi di sini kalau dilihat dari segi efektivitas, memang tujuan awal pembangunan tidak tercapai dan revitalisasi tidak berdampak signifikan. Lalu dilihat dari segi efisiensi, yang dimana rendah karena pengurangan anggaran dan waktu tidak sebanding dengan hasilnya. Juga kecukupan juga belum terpenuhi, ditandai dengan fasilitas yang tidak memadai dan banyaknya tenda-tenda yang tutup. Nah, dalam hal pemerataan,
pengembangannya tuh hanya terfokus pada pusat pembelanjaan, sementara aksesibilitas umum ini tuh masih sangat-sangat terbatas. Pada aspek responsivitas terdapat tren wisata yang perubahan perilaku konsumen itu tergolong rendah, serta kebijakan yang diambil sering tidak tepat sasaran. Nah, jadi penelitian ini juga dibandingkan dengan penelitian Maudi Vena Namira serta Dewanti, yang dimana keduanya itu sama-sama menyoroti pentingnya evaluasi ruang publik, tapi dengan pendekatan penggunaan penelitian ini tuh berfokus pada aspek administratif dan kebijakan publik, sedangkan penelitian sebelumnya itu menekankan aspek teknis dari persepsi pengguna. Nah, sebagai rekomendasi dari kami, perlu dilakukannya perbaikan tata kelola melalui strategi revitalisasi berbasis data, peningkatan kualitas fasilitas, pemerataan teras Cihamplas, integrasi transportasi, serta promosi digital. Ini evaluasi ini tuh berkala ya, dengan 6 kriteria William Dunn itu sebaiknya dijadikan acuan agar pengelolaan kawasan lebih adaptif, efisien, dan tepat sasaran. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi kajian ini tuh menyimpulkan bahwa penurunan aktivitas pengunjung di Cihamplas waktu tidak hanya akibat perubahan dari tren konsumsi, tetapi juga mencerminkan dari lemahnya administrasi pembangunan dan manajemen pariwisata. Evaluasi menggunakan teori William Dunn ini menunjukkan ketidakefektifan, ketidaktepatan, dan rendahnya responsivitas dalam pengelolaan wisata. Perbandingan dengan penelitian terdahulu itu menegaskan bahwa pengelolaan ruang publik membutuhkan strategi kebijakan yang adaptif, partisipatif, berkelanjutan, dan oleh karena itu revitalisasi kawasan harus mencakup pembenahan infrastruktur serta perbaikan tata kelola agar kembali relevan sebagai destinasi unggulan.